Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, hari Minggu, tanggal 11 April tahun 2021. Berita jemaat pada hari ini, yaitu kami mulai dari berita pelayanan. Hari ini, hari Minggu, tanggal 11 April tahun 2021, ibadah dilayani oleh lingkungan Nazaret dengan pimpinan ibadah Ibu Pendeta Nopulianti Sarjana Teologia, Liturgus Bapak Handrian Jaya. Dan kami mulai dari berita pelayanan, yaitu Romawi 1 tidak ada perubahan, Romawi 2, Romawi 3, Romawi 4, Romawi 5, Romawi 6 dan Romawi 7 tidak ada perubahan. Untuk berita keuangan tidak ada perubahan. Demikian yang dapat kami sampaikan berita jemaat pada pagi hari ini. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berhimpun dalam pengucapan syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan. Tanggal 10 April tahun 1839, Pulau Kalimantan menerima kabar keselamatan dengan dibaptiskan seorang dari suku Dayak di Betabara. Menjadi pertanda benih Injil telah diterima dan mulai tumbuh. Sejak saat itu, gereja menjalankan panggilan sucinya untuk bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah berbagai tantangan guna menyatakan kasih dan anugerah Allah yang menyelamatkan dunia, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, sambil menantikan penggenapan datangnya kerajaan Allah. Pada saat ini, perayaan hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis ke-182 tahun kita rayakan dalam situasi yang berbeda di tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Sekalipun ada kabar sukacita karena saat ini telah ditemukan vaksin yang dapat merangsang terbentuknya sistem kekebalan tubuh, tetapi kita tetap berkewajiban melaksanakan protokol kesehatan dengan penuh kedisiplinan. Dalam keadaan apapun, kita juga tetap dipanggil untuk berdiri teguh, jangan goyah, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Marilah kita berdiri bersama, mengumandangkan pujian hormat kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249, bait yang pertama, Serikat Persaudaraan. Panggilan beribadah. Sungguh semua bukan karena kita, tetapi oleh kasih dan perkenaannya, Dialah Yesus Kristus Tuhan, Sang Kepala Gereja yang telah memanggil kita. Jadi gereja yang misioner untuk berkarya di ladang,
mewujudkan segala kehendak kuasa dan kemurahannya, baik di internal gereja, tetapi juga dalam kiprah semua bangsa dan negara ini. Dialah jalan yang benar, kedamai yang baka. Percayalah dan datanglah kepadanya. Dialah sumber segala berkat yang telah memberkati bumi Kalimantan dengan tanah yang subur, hutan yang rindang, dengan segala pepohonan dan satwa, serta kekayaan alam dalam tanah berupa emas, minyak, dan batu berharga, serta air yang mengalir dalam sungai-sungai dan danau, dengan segala binatang air yang mengeriap di dalamnya. Sekarang keselamatan yang telah diberikan di bumi Kalimantan ini, saat ini berita keselamatan dan pembebasan serta keadilan bagi semua ciptaan itu juga disampaikan dari Pulau Kalimantan ke seluruh pelosok negeri dan segenap bangsa di dunia melalui Gereja Kalimantan Evanglis. Menyanyikan Mars GKE. Kita menerima potum dan salam. Ibadah syukur HUT ke-182 Gereja Kalimantan Evanglis saat ini kami tahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk. Menyanyi dari NKB nomor 111 bait yang pertama dan yang kedua, Gereja Bagai Bahtera. Pantai
litani syukur, pengakuan dosa, dan berita anugerah. Tuhan yang Maha Pemurah, kami datang di hadapan-Mu dengan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu kepada kami sebagai gereja, karena Engkau telah mengatur dan mengarahkan panggilan kami kepada tujuan yang mulia untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kami bersyukur karena Engkau menetapkan bagi kami panggilan suci dengan untuk berupaya mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan kasih, kedamaian, kebenaran, kejujuran, dan keutuhan ciptaan, serta menghargai hak-hak asasi manusia, mewujudkan kepastian hukum serta kesetaraan dan keadilan. Tetapi kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau atas panggilan pengutusan kami di dalam dunia ini yang tidak sungguh-sungguh kami kerjakan, dan kesalahan kepada saudara-saudara kami melalui kata-kata dan tindakan lalai kami. Kami tidak mematuhi Engkau dan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan. Kami sungguh-sungguh mengaku dosa kami dan berharap pada pengampunan dan kasih-Mu. Berita anugerah, kami undang jemaat sekalian untuk berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita pengampunan dosa bagi kita yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa dan berharap pada kasih karunia Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kembali jemaat memuji Tuhan dari nyanyian ungkup 137B. Selamat Ije Sundau Galang. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari Kitab Mazmur, yaitu Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 dengan perikop persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijak, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari lingkungan Nazaret. Kasih
Jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini 11 April 2021 sesuai dengan amanat nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-10. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkannya, kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Di hari Minggu ini ya Tuhan, kami bersama beribadah. Meskipun dari rumah masing-masing, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah setiap keluarga yang menyediakan waktu dan hati untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kebenaran firman-Mu akan kami renungkan bersama di hari ini. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu boleh kami mengerti, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu saat ini yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman ini, dan berkati seluruh jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-10. Yang demikian bunyinya di bawah perikop Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia tentunya meyakini bahwa terang adalah sesuatu hal yang sangat penting dan berarti dalam hidupnya. Terang bisa dan memampukan manusia untuk melihat dan melakukan setiap aktivitasnya dengan baik. Dan dengan terang, manusia bisa melihat apa yang seharusnya dia kerjakan seperti apa yang dia harapkan. Gambaran tersebut merupakan bagian dari gambaran kehidupan manusia, orang-orang yang percaya dalam Kristus yang telah Tuhan pindahkan dari kegelapan menuju terangnya. Kehidupan manusia yang sebelumnya berada dalam kegelapan dosa dan binasa di dalamnya, telah Tuhan pulihkan, telah Tuhan selamatkan dengan memberikan terang Kristus bercahaya dalam kehidupan orang-orang percaya. Oleh sebab itu, nas kita pada hari ini, di hari Minggu ini,
Sekaligus kita merayakan HUT ke-182 GKE. Kita yakin dan percaya bahwa ada sebuah pesan nasihat melewati firman-Nya, bagaimana kita melihat kehidupan kita yang sesungguhnya yang berdosa ini, yang hidup di dalam kegelapan, telah Tuhan pindahkan ke dalam terang. Yang mana Injil yang telah diwartakan dari zaman misionaris dulu hingga sekarang ini menerangi setiap kehidupan orang-orang yang mau menerima Kristus, percaya dan setia mengikut Dia. Jemaat yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam surat Yohanes yang pertama ayat 5-10 ini dikatakan bahwa berita yang telah kami dengar dari Dia dan telah kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terkadang manusia meskipun dia menyadari bahwa dengan terang kehidupannya akan dibenarkan dan diberkati, tetapi karena keinginan-keinginan daging manusia membuatnya merasa bahwa hidupan di dalam kegelapan itu sungguh menyenangkan, sehingga tidak dia sadari bahwa kehidupan di dalam dosa dan kegelapan itu membawa kepada kebinasaan dan maut. Yesus sendiri telah memberikan tubuhnya, menyerahkan nyawanya di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, yang boleh kita peringati dalam perayaan Paskah, yang telah menegaskan kepada kita sebagai orang-orang percaya bahwa kehidupan kita yang berada dalam kegelapan dosa telah Tuhan selamatkan dan Dia nyatakan terang itu di tengah hati dan kehidupan kita. Sekarang apakah kita tetap berada di dalam kuasa dosa yang mengekang dan membelenggu karena keinginan-keinginan daging kita manusia? Ataukah kita melihat kepada Allah dalam Kristus Yesus yang telah memberi terang yang abadi dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya? Dalam nas kita pada saat ini mengingatkan kita bagaimana Kristus Yesus telah memberikan hal yang berharga yang tidak bisa kita dapat dan peroleh di dunia ini kecuali dengan mengikut dan percaya kepada Kristus. Dalam kita merayakan dan memperingati HUT 182 GKE, kita diajarkan bahwa kehidupan pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis ini telah diberkati dan diterangi dalam Kristus di tengah pemberitaan Injilnya. Kita boleh mengingat melewati sejarah GKE bagaimana perjuangan para misionaris dalam membawa terang agar orang-orang yang ada di tanah Kalimantan ini boleh mendapatkan terang Injil itu. Dari situ kita melihat meneladani semangat kerja keras perjuangan mereka. Sampai sekarang ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga GKE untuk melanjutkan semangat kerja keras dan perjuangan tersebut. Karena kita sesungguhnya telah menerima terang itu. Hanya apakah kita memilih tetap berada dalam terang itu, ataukah kita memilih kegelapan dosa yang membelenggu dan membinasakan. Sebab itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah dalam Kristus Yesus telah diberikan anugerah yang sempurna, telah dinyatakan terang yang abadi di dalam Kristus. Oleh sebab itu mari kita melanjutkan kehidupan kita, melanjutkan pelayanan kita, dan apapun yang Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan.
baik melewati perkataan dan perbuatan kita yang mencerminkan Kristus. Biarlah kehidupan kita terus diiringi dan diberkati, meskipun di tengah tantangan dan pencobaan kita meyakini Tuhan setia beserta dan memberkati kita. Selamat hari ulang tahun 182 bagi Gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah seluruh warga Gereja Kalimantan Evangelis di berbagai tempat senantiasa diberkati dalam segala hal di kehidupan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Kita bersama-sama berdoa, kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur jika hari ini kami boleh beribadah bersama, sekaligus kami memperingati HUT 182 GKE. Kami yakin percaya bahwa terang Kristus telah dinyatakan di tengah-tengah hati dan kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah Gereja Kalimantan Evangelis, sehingga berita Injil itu boleh membawa kami untuk percaya bahkan diselamatkan dalam Kristus yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kami meyakini bahwa kehidupan kami telah Tuhan tentukan untuk menerima kasih dan anugerah Tuhan. Kami memberi diri kami untuk dipakai. Biarlah apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami boleh terjadi menurut kehendak-Mu. Apa di surga saat ini kami berdoa untuk majelis jemaat resort dan sinode GKE. Dalam setiap pelayanan yang boleh dilakukan di tengah tantangan, hambatan dan pencobaan, kami percaya Tuhan senantiasa campur tangan dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga Gereja Kalimantan Evangelis tetap setia mewartakan Injil tengah-tengah kehidupan jemaat di berbagai tempat. Berdoa untuk lembaga, yayasan dan kategorial GKE dan pelayanan yang boleh dilakukan. Kami juga meyakini tanpa Tuhan kami bukanlah siapa-siapa. Tanpa Tuhan kami tidak mampu untuk melakukan yang terbaik. Oleh sebab itu, setiap gereja, lembaga dan yayasan GKE, mari Tuhan memberkati itu semua hingga menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pelaksanaan sinode umum yang akan dilaksanakan pada bulan April 2021 di Kuala Kurun. Berkati ya Tuhan setiap rencana, persiapan maupun pelaksanaan di bulan April ini, agar sinode umum itu boleh berjalan dengan baik, boleh membawa berkat bagi pertumbuhan pelayanan GKE ke depannya nanti. Lindungi setiap peserta dalam pelaksanaan sinode umum tersebut, sehingga tetap sehat dan beroleh berkat untuk mewakili seluruh warga dan jemaat GKE. Kami serahkan bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai, pemerintah pusat sampai ke pelosok daerah. Engkau memberkati hingga mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, adil, bijaksana, hingga kemakmuran keadilan boleh diterima dan dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Kami juga serahkan seluruh jemaat Tuhan, setiap pribadi dan rumah tangga Kristen, dalam tumbuh kembang dalam pendidikan, cita-cita, harapan masa depan, tugas tanggung jawab, usaha dan pekerjaan, dan apapun yang boleh kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati. Berkati jemaat-Mu yang boleh mengingat dan merayakan pertambahan usia, baik kelahiran maupun pernikahan, agar kesehatan, kekuatan, umur yang panjang Tuhan karuniakan bagi jemaat sekalian. Kami serahkan jemaat-Mu yang saat ini bergumul dalam sakit, berduka, kehilangan, dalam permasalahan hidup, bahkan lanjut usia, janda, anak yatim piatu. Mari Tuhan Engkau hadir dalam Roh-Mu yang kudus. Tuhan berkehendak memberikan kesembuhan, pemulihan bagi yang sakit, penghiburan bagi yang berduka cita, memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan hidup, agar apapun yang dihadapi dan dilewati dalam kehidupan jemaat sekalian, semuanya boleh
dilewati dengan meyakini bahwa Tuhan ada dan beserta dengan jemaat-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami sekalian menyerahkan jemaat-Mu yang melayani pada ibadah hari ini, bersama dengan penetua, diakon, pengurus lingkungan Nazaret, jemaat GKS Sababilah, pemusik, operator sound system, perekaman ibadah, dan seluruh kami yang boleh melayani. Dengan kekurangan dan keterbatasan kami percaya Tuhan yang memampukan dan memperlengkapi, sehingga boleh menjadi berkat dalam kehidupan jemaat, bahkan untuk kepujian dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sekalian dari sekarang ini dan seterusnya di dalam pimpinan penyertaan Tuhan, hanya di dalam dan oleh nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Namun sebelum persembahan syukur kita kumpulkan, dengarkanlah nas pengantar untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagi-Mu dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum persembahan kita kumpulkan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Engkau telah melimpahkan kami dengan kasih karunia-Mu dan dengan berbagai berkat dalam kehidupan kami yang melimpah ruah. Bersama dengan persembahan yang akan kami kumpulkan ini Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami seluruhnya, agar menjadi kudus dan berkenan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 260, bait yang pertama sampai dengan selesai persembahan kita kumpulkan. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemaluan permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Lakukanlah tugas panggilan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di tengah-tengah dunia dengan menjadi alat di tangan Tuhan, mewujudkan langit yang baru dan bumi yang baru. Bertekunlah mewartakan kabar baik dan pembebasan, sehingga semakin nyata terwujud jemaat GKE yang misioner, yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Jemaat menyanyi dari Kidung Pujian We Love GKE. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.